Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memimpin kita. Dan kita boleh merayakan hari kemenangan ketika Kristus telah bangkit dari maut. Mari pada saat ini saya mengundang semua jemaat Tuhan, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Paskah pada hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh bersukacita, memuji Allah kita. Karena bagi Dialah segala pujian, segala kemuliaan. Dia yang telah menang atas maut. Biarlah hati kita takjub dan mulut kita tidak berputus-putusnya memuji kebesarannya. All the glory. Is full of admiration for you, my Lord, my God and King. Your excellence, my inspiration for words of grace. All the glory, honor and power belong to you, belong to you. Jesus, Savior, anointed one, I worship you. I worship you, your throne, O God. Your throne, O God, will last forever. Justice will be your royal decree. In majesty, right on victorious, more righteousness, truth and humility. All the glory, all the glory, honor and power belong to you, belong to you. Jesus, Savior, anointed one, I worship you. I worship you. Sekarang
lagi, all the glory. All the glory, honor and power belong to you. Belong to you. Jesus, Savior, anointed one, I worship you. I worship you. Fill my eyes, one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approves an awesome throne. He was given sovereign power, glory and authority. God is Savior, God and God, as if Him on bended knee, and He shall reign forever. Shall ever endure, and He shall reign forever, and we shall reign with Him on the throne forever. See the Lamb who once was slain, sacrificial love, forever shall reign. He shall reign, and He shall reign forever. His throne and crown shall ever endure, and He shall reign forever, and we shall reign with Him. He shall reign, and He shall reign forever. His throne and crown shall ever endure, and He shall reign forever, and we shall reign with Him. We shall reign with Him. We shall reign with Him. Haleluya, anak domba Allah yang telah mati dan yang telah bangkit. Mari pada saat ini kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam ibadah Paskah pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mengenang kembali hari yang bersejarah ketika Engkau boleh menang, bangkit dari maut ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahkan maut pun tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga iman percaya kami tidak sia-sia pada hari ini sebagai anak-anak-Mu ketika Engkau telah bangkit dan menang atas maut ya Tuhan. Hai maut, di mana sengatmu? Terima kasih ya Tuhan, biar pada pagi hari ini kami mengucap syukur dengan hati yang penuh dengan melimpah-limpah bersyukur padamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan di dalam ibadah ini. Kami boleh mengenang kembali akan kemenangan itu dan menjadikan kemenangan itu pun
kemenangan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca pembacaan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 12. Kolose pasal 2 ayat 12. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Amin. Demikian pembacaan ayat mas kita. Lahir baru membuat dosa sesungguhnya tidak lagi berkuasa atas kita karena Kristus telah mati untuk menembus kita. Seharusnya kita telah bebas dari pengaruh dosa karena kesatuan kita dengan Kristus. Yang mati dan bangkit bersama Kristus sepantasnya hidup bagi Kristus. Biarlah kita semakin diperbarui dan tidak menjadi budak dosa lagi. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu nyanyian, Perbuatannya Bagiku. Yang miskin diperkaya, yang buta dijelikan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dijelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Ku masuk ke sungai-Mu, di sana dosaku ditebus dengan kasih surgawi. Dia selamatkan hidupku, dan kini ku dan bangkit, hidup dalam kasih-Nya. Nyanyi pujian keselamatan, Yesus telah bebaskanku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati.
Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus Hosana, 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 Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Yesus bangkit dari maut. Biar musik tetap mengalun dengan lembut. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita secara jujur dan secara pribadi kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan berikan buat kami. Kami sadar ya Tuhan, siapakah diri kami yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami telah mati dan kami telah bangkit. Maka kami pun harus hidup ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Semakin serupa dan semakin diperbaharui ya Tuhan. Sehingga kemenangan Kristus itu sungguh-sungguh ya Tuhan kami alami dan kami nyatakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan segala kelemahan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, kedagingan kami ya Tuhan. Kecongkakan kami, kesombongan kami, keserakahan kami, ketidaktaatan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, di momen pada hari ini ya Tuhan kami boleh bangkit ya Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, yang telah menang, yang telah bangkit. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita kembali untuk membuka Alkitab kita. Dan kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara siri berganti. Saya ayat yang pertama, Jemaat Tuhan, ayat kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan secara pertanggapan. Ciri pengikut Kristus adalah sifat-sifatnya yang baru, tabiat dan kebiasaan lama yang sudah terkubur, yang baru bangkit dan tumbuh bersama Kristus menghasilkan buah. Dulu penuh dengan keluh kesah dan sumpah serapah, kini penuh syukur dan pujian. Dulu biasa mencelah, kini menghibur dan memberikan semangat. Yang malas menjadi rajin dan suka menolong. Biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui dan menang bersama Kristus. Kita naikkan nyanyian bersama dari PPK nomor 65, Mulia dan Menang pada Tuhanku. Tuhanku yang bangkit kembali dari kuasa maut, kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Kudus yang bangkit, juru selamatku, di mana segatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa kubur patah sengatnya. Mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Daku, Raja hidupku, sadarkanku selalu terus bersandarmu. Bimbinglah jalanku dalam kasih-Mu, sampai akhir hidup jumpa dengan-Mu. Mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa. Mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Haleluya.
Saya mengajak kita jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri dan mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang bersesara di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, dari Kristus surga disediakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan nasional yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Daniel Ronda. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Yesus sudah bangkit dari kematian, kuasa maut sudah dikalahkan. Biarlah kuasa Yesus sekarang membangkitkan dalam diri kita hasrat baru untuk hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memandang diri kita sekarang sebagai hidup bagi Allah. Kita naikkan nyanyian Ku Sungguh Berharga. Alangkah sukacita hatiku, sungguh sempurna bahagiaku ketika akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alangkah sukacita hatiku, sungguh sempurna bahagiaku, terhapuslah kini semua dosaku oleh darah Yesus. Kini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya Dia pandangku, sungguh berharga, sungguh berharga, ya sungguh ku berharga. Maka sukacita hatiku, sungguh sempurna bahagiaku, karena akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alangkah sukacita hatiku, sungguh sempurna bahagiaku, terhapuslah ini semua dosaku oleh darah Yesus. Kini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya Dia selamatkanku, sungguh berharga, sungguh berharga, sungguh ku berharga. Ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya Dia pandangku, sungguh berharga, sungguh berharga, sungguh ku berharga, ku sungguh berharga, sungguh berharga, ku sungguh berharga, sungguh ku berharga. Kepada hambanya kami persilakan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, biarlah Roh Kudus membukakan firman-Mu buat hati kami, dan hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Biarlah peristiwa Paskah menjadi penghayatan yang hidup dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja GP Kris Pasar Baru, pada hari ini, pada perayaan Paskah ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab dalam Roma pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang kekasih, saya juga secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nama saya Pendeta Daniel Ronda, saya seorang ketua sinode dari Gereja Kemah Injil dan juga seorang dosen teologi. Dan saya sungguh senang Pak Gembala telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hari Paskah ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita boleh berjumpa secara digital ini, dan kuasanya sama. Karena kuasa Kristus yang kita rayakan dalam masa Paskah ini adalah kuasa yang mengalahkan maut dan yang telah menang atas dosa. Itu sebabnya pada hari ini dari teks pembacaan kita akan merenungkan tentang menang di dalam Kristus yang saya sudah bacakan tadi dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu yang kekasih, pandemi COVID-19 ini belum selesai tentunya. Ini adalah tahun kedua kita merayakan Paskah
di masa-masa COVID ini. Dan sebagaimana kita ketahui, memang situasi COVID di Indonesia semakin membaik. Kita tahu sekarang telah terjadi penurunan jumlah yang terpapar COVID. Bahkan di belahan dunia pun juga sudah mengalami penurunan. Itu kabar baik. Tetapi kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Nah, walaupun ada berita baik Bapak Ibu yang kekasih, tetapi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini sejak Maret 2020 sungguh sangat fatal. Baik kami sebagai hamba Tuhan, baik sebagai gereja, kita banyak melayani jemaat-jemaat kita yang mengalami banyak masalah, terutama masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, usaha mengalami kembang kempis, bahkan ada jemaat-jemaat yang kehilangan orang yang dikasihinya. Bahkan kita tahu bukan hanya sakit COVID ini yang berbahaya, tetapi juga situasi mental jemaat, mental umat, mental masyarakat hancur dan mengalami hal yang perlu mendapat perbaikan. Banyak orang mengalami depresi. Hari ini gereja sangat peduli dan gereja hari ini mengalami kewalahan, mengalami bagaimana menolong orang di dalam masalah-masalah yang dihadapi, khususnya masalah-masalah depresi dan stres ini. Nah, mengapa saya mengajak Bapak Ibu membaca Roma 6 ayat 1 sampai 14? Karena di dalam masa Paskah ini kita tahu tiap tahun kita merayakan Paskah, yaitu kemenangan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang memberi kepastian bahwa pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Karena itulah jemaat di Roma diajak oleh Paulus bagaimana mengaktualisasikan kematian dan kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi dengan jemaat Roma, Bapak Ibu yang kekasih? Jemaat Roma sedang juga mengalami kesulitan. Tapi pada saat yang sama, mereka juga digoda untuk berbuat dosa. Ya, ternyata dalam masa pandemi ini ada dua tantangan besar yang kita hadapi. Di samping kesulitan ekonomi, tekanan mental, depresi, ternyata godaan-godaan untuk berbuat dosa semakin meningkat. Persis sama kejadian dengan jemaat di Roma. Mereka dianiaya karena mengikut Yesus. Mereka dianiaya karena mereka menyembah Yesus. Tapi pada saat yang sama jemaat Roma dihadapkan dengan situasi kota Roma yang penuh dengan godaan, penuh dengan sensasi, di mana mereka tergoda untuk berbuat dosa. Hari ini kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Situasi yang berat membuat kita putus asa. Mungkin saudara sepanjang tahun sudah mengandalkan Tuhan dan berkata, Tuhan di mana Engkau? Sepertinya tidak ada. Lalu saudara mulai mencari solusi lain, yaitu kesenangan. Disinilah teks ini berbicara. Bagaimana kita di masa raya Paskah ini, di tengah-tengah kesulitan, justru kita tidak kalah terhadap dosa, tetapi justru kita menang terhadap godaan itu. Dan menjadi pemenang dalam dua hal sekaligus. Kita menang terhadap kuasa dosa, tetapi pada saat yang sama kita menang dalam kehidupan ini. Itulah teks kita, Roma 6 ayat 1 sampai 14 ini. Oleh sebab itu, kita dipanggil dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini untuk mengaktualisasikan kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus sudah bangkit
itu fakta sejarah. Kristus mati, itu fakta sejarah. Sudah tidak ada yang bisa membantahnya. Kebangkitan Kristus pun, walaupun ada yang mencoba membelokkan, tidak ada yang bisa membantahnya. Itu fakta sejarah. Tetapi fakta 2000 tahun yang lalu, kuasanya masih berlaku sampai hari ini, yang perlu diaktualisasikan oleh jemaat GP Kris di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita melihat teks kita. Bagaimana supaya lewat khotbah ini, saya berharap jemaat Tuhan akan menghidupi kemenangan Kristus di dalam kehidupannya hari lepas hari. Yang pertama, mari kita melihat ayat 3, 6, dan 9. Saya kasih contoh ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Kata yang menarik di sini, yang sering dipakai Paulus dalam surat-suratnya, dalam surat-surat Paulus kepada berbagai jemaat, selalu dia memakai kata, tidak tahukah kamu? Tahu, kata tahu itu penting sekali. Bagi Rasul Paulus, kata tahu itu mengajak seluruh jemaat Roma dan kita semua hari ini, bahwa kita harus tahu apa yang kita percayai. Artinya, ketika saudara dan saya menjadi Kristen, sekarang ada perayaan Paskah, walaupun kita tidak merayakannya di gereja. Kita ditantang semua, apakah engkau tahu? Apakah engkau mengerti? Apakah engkau memahami semua maksud daripada kedatangan Kristus dan pengorbanan Kristus? Karena tidak semua orang memahami arti kematian Kristus. Karena banyak orang berpikir itu hanya politik, mungkin seperti Yudas. Mungkin dianggap itu hanya sebuah kebetulan. Tetapi bagi orang yang sungguh percaya, dia harus mengerti dulu, tahu dulu peristiwa itu. Karena itu adalah kegenapan dari peristiwa Paskah yang ada dalam perjanjian lama. Dan menggenapi kitab Yesaya. Bagaimana Mesias akan datang sebagai anak domba Paskah itu yang menyelamatkan dosa umat manusia. Kita harus tahu dulu. Itu sebabnya gereja ini, mimbar ini seringkali mengajarkan jemaat untuk membaca firman. Kenapa? Membaca firman tujuannya supaya Bapak Ibu mengerti karya keselamatan itu. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak di masa raya Paskah ini. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa yang Bapak Ibu percayai? Paulus pernah berkata, aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Kalau Bapak Ibu tahu apa yang dipercaya, baru Bapak Ibu akan meyakini dan bisa menyaksikan kuasa Kristus itu. Oleh sebab itu, hari ini saya mau mengajak saudara memiliki suatu tindakan belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Inilah momen di masa pandemi ini, walaupun kita sudah mulai menggeliat dalam tindak kegiatan, tapi kita masih sebagian besarnya masih ada di rumah. Mari kita meningkatkan kualitas pembacaan kita, meningkatkan kualitas kedekatan kita. Tuhan mau, sebagaimana Rasul Paulus katakan, tambahkanlah pengetahuanmu akan kebenaran firman Tuhan. Ini pesan Paskah yang pertama. Kalau kita mau menang terhadap kesulitan dan tantangan dan dosa yang kita hadapi, mari kita increase our knowledge. Tingkatkan pengetahuanmu akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini media sosial begitu banyak pengajaran palsu. Saya berharap saudara dan saya masuk kepada kebenaran yang sejati itu, yaitu kebenaran Kristus. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi seorang yang menang di dalam Kristus, terdapat dalam ayat yang ke-11. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata yang menarik yang dipakai Paulus di sini, yang pertama tadi kata tahu, dan kata yang kedua adalah kata memandangnya. Dengan kata lain, kata memandang ini ketika ditaruh dalam teks mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Berarti setiap orang percaya pada waktu itu dan hari ini juga kita diajak bagaimana kita memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran. Karena kata memandang bukan sekedar melihat dalam teks aslinya, tetapi juga suatu keyakinan yang pasti dan kokoh bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kehidupan kita, kita ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini bagi Rasul Paulus pada waktu dia menasehati jemaat Roma di dalam mengaktualisasikan kematian dan kebangkitan Kristus, dia mengajak supaya jemaat berpindah dari sebuah keyakinan teologis kepada kehidupan praktis. Tahu, memahami, mengerti, itu bagian yang penting di dalam kita menjadi pemenang dalam Kristus. Tetapi yang berikutnya, bagaimana keyakinan teologis ini dibawa ke dalam kehidupan keseharian. Sehingga nampak jelas bahwa apa yang dihidupi, yang dipercayai itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kondisi pandemi ini jelas mengguncangkan kita semua. Justru Tuhan mengizinkan pandemi ini untuk memeriksa teologi kita. Bagaimana kita sebenarnya memahami penderitaan? Bagaimana kita membawa pengetahuan kita selama ini, pengajaran yang kita terima selama ini tentang penderitaan. Misalnya mungkin dari kitab Ayub. Sekarang Tuhan mengizinkan kita secara kolektif, jemaat Tuhan di seluruh dunia, untuk menghidupi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam masa pandemi ini. Disinilah kita ditantang di dalam masa raya Paskah ini. Mampukah kita melihat ada pengharapan di dalam Kristus? Untuk menyederhanakan hal ini, saya memiliki seorang gembala sidang di Pulau Bali. Namanya Pendeta Gede. Dia seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Begitu setia melayani Tuhan. Tetapi satu ketika dia murid saya di sekolah teologi. Satu ketika dalam pelayanan itu dia mengalami satu stres kecil. Yang kemudian terjadi akumulasi menjadi stres besar. Dan mengalami depresi. Akibat dari situasi guncangan pelayanan, guncangan tantangan yang dihadapi. Baik dari eksternal masyarakat tempat dia melayani maupun tantangan keluarga yang dihadapi. Pendeta Gede yang saya sudah diizinkan untuk memberikan cerita ini, kesaksian ini. Lalu mengalami sakit mah, GERD, dan akhirnya mah yang dialami makin lama makin akut. Pergi ke dokter dan satu dokter ke dokter lain tidak sembuh, malahan semakin fatal. Bahkan beberapa kali harus masuk rumah sakit. Dan pada waktu saya berjumpa dengan dia, saya kaget melihat tubuhnya yang tadinya begitu luar biasa, sekarang kurus kering. Bahkan istrinya mengatakan, dokter sudah menyerah. Saudara, dia seorang hamba Tuhan, mengajar firman Tuhan. Tetapi hari ini dia sedang dalam keterpurukan, di mana mentalnya mengalami keterpurukan, tetapi juga fisiknya juga mengalami keterpurukan.
penyakit GERD mah ini hampir merenggut nyawanya. Sampai akhirnya dia diingatkan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Dalam kesakitannya, dalam kepedihannya, dalam tantangan yang dihadapinya. Ada tentu banyak orang datang menguatkan, menghiburkan. Tetapi akhirnya dia ingat bahwa dia harus menghidupi apa yang dia ajarkan. Menghidupi pengetahuan teologi yang selama ini dia miliki. Menjadi satu keyakinan. Sehingga dia berkata, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Yesus. Dan saya harus bangkit. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bangkit. Dia menghilangkan kekhawatiran itu di dalam doa dan penyembahan. Dan dia menghidupi apa yang dia selama ini ajarkan. Kalau dia mengajarkan jemaat tidak khawatir, dia sekarang belajar dan mencari tahu bagaimana cara untuk tidak khawatir. Dia tidak menyerah, tapi dia menghidupi dan mengaktualisasikan. Karena memang kemenangan Kristus sudah nyata. Sekarang sudah tersedia kemenangan itu, dia harus menghidupinya di dalam kehidupan itu. Dan akhirnya dia mengalami pemulihan. Dan dia, tubuhnya saya tidak menyangka waktu saya ketemu lagi dia dipulihkan. Lalu saya bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau dipulihkan? Lalu dia berkata, semua karena Yesus. Saya katakan benar, tapi bagaimana proses kemenangan itu terjadi? Lalu dia mulai menceritakan bagaimana selama ini yang dia tahu, dia tidak pernah yakini. Dia tahu Yesus itu pemenang. Dia tahu Yesus yang mati dan bangkit itu hidup. Tapi dia hanya level knowledge, pengetahuan. Belum dihidupi secara benar-benar. Sampai dia menghidupinya. Sampai dia berkata, Tuhan, aku mau menghidupinya. Aku mau mempraktekkan apa yang aku katakan sendiri. Dan dia akhirnya mengalami kemenangan itu. Nah, bukan hanya kemenangan yang dia miliki. Tapi akhirnya dia ingin berbagi berkat lewat peristiwa GERD yang dihadapinya. Dan dia membuat YouTube channel namanya Salam Sehat Selalu. Lalu apa yang terjadi? Channelnya banyak dikunjungi orang sekarang. Ribuan orang yang mengalami, ternyata dalam masa pandemi ini begitu banyak orang seperti dia. Dan dia memutuskan menjadi pemenang, menjadi berkat, membuat seri tentang bagaimana menghadapi penyakit ini. Dan dia ditonton oleh ribuan orang dalam satu seri-seri yang sebenarnya filmnya hanya sederhana. Tapi karena dari kisahnya dan saya ketemu dia dan dia bercerita bagaimana dia sudah menghasilkan uang dari YouTube itu. Jadi penyakit yang menghabiskan semua energi keuangannya telah Tuhan ubahkan menjadi kemenangan yang begitu luar biasa. Pendeta gede di Bali menjadi contoh bagi kita. Kepada jemaat GP Kris hari ini, kita perlu mengaktualisasikan kemenangan Kristus telah tersedia. Sekarang kita perlu menghidupinya, yaitu kita meyakini apa yang kita percayai. Lalu menghidupinya, kita melangkah daripada memikirkan kekhawatiran. Kita melangkah dengan mengatakan, saya yakin Tuhan pasti menolong dan menyertai. Saya mengimaninya. Saya mempercayai apa yang saya sudah dengar dan saya sudah terima pengajaran-pengajaran. Tidak mudah, tetapi pasti Tuhan memberikan kita kemenangan. Hal yang ketiga yang Tuhan mau saudara dan saya hidupi adalah kita memiliki komitmen menolak kalah terhadap dosa. Sebagaimana di awal khotbah saya katakan, jemaat Roma menghadapi dua tantangan sekaligus. Aniaya karena mereka beriman kepada Yesus, tapi pada saat yang sama dunia sekitar jemaat Roma, dunia kota Roma menawarkan pleasure, kesenangan. Dan orang yang susah, kalau dia terus bergantung pada Tuhan dan dia tidak menemukan solusi, maka dia mudah akan tergoda untuk mencari kesenangan. Dan ini yang terbukti dalam sejarah kitab Roma. Malah dalam sebuah cerita fiksi namanya Quo Vadis tentang
kemartiran daripada Rasul Petrus. Bagaimana banyak jemaat-jemaat di Roma kemudian meninggalkan Tuhan Yesus karena ditawarkan kesenangan-kesenangan oleh kekaisaran Roma. Nah, disinilah kalahnya kita nanti double. Di dalam masa pandemi ini, ketika kita sudah berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berjuang untuk menang terhadap dosa, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Apa yang terjadi? Lalu kita mulai mengatakan jangan-jangan Tuhan memang tidak ada. Jangan-jangan memang Tuhan tidak peduli. Mungkin saya perlu cari kesenangan sedikit. Mungkin saya perlu mencari berdosa sedikit, tidak apa. Toh saya juga sudah berjuang mencari tidak dapat. Hal inilah menjadi luluran daripada kuasa si jahat yang mau membuat kita kalah di dalam kehidupan kita. Kesulitan kadang-kadang menjadi pintu masuk untuk kita ditawarkan godaan untuk berbuat dosa. Bukan hanya ketika saudara dan Bapak Ibu saudara kelimpahan, banyak cuan, banyak untung, banyak berkat, Bapak Ibu tergoda. Tetapi di dalam keterpurukan, kita pun digoda untuk berbuat dosa. Dan banyak hari ini yang mengalami adiktif, kecanduan di HP, kecanduan di berbagai-bagai kegiatan banyak sekali. Sehingga saudara dan saya justru terpuruk. Hari ini dalam masa pandemi kesulitan ini, ada 3 godaan terbesar manusia. Apa itu saudara? Godaan iblis, keinginan daging dan keinginan dunia, kata Yohanes. Menjadi muncul begitu rupa di dalam masa pandemi ini. Di Amerika, dalam masa pandemi ini, penjualan ganja meningkat drastis, berlipat-lipat. Karena di sana ganja diresmikan oleh pemerintah, boleh dijual secara resmi. Dan apa yang terjadi? Omset meningkat drastis. Justru di masa-masa kesulitan, di masa-masa keterpurukan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau kita mau menang terhadap dosa, mari kita berkomitmen untuk menolak kalah terhadap dosa. Itu terdapat dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itulah pernyataan Allah di dalam kitab Roma ayat yang ke-12 ini. Jangan lagi engkau kalah, harus menang. Orang percaya harus ingat dalam masa-masa kesusahan ini. Jangan pernah marah, jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan jangan pernah lari mencari kesenangan. Justru kita berkomitmen bertahan. Bertahanlah, berserahlah kepada tuntunan Roh Kudus. Masa Raya Paskah ini, minggu kemenangan ini, minggu yang saya katakan kepada keluarga, saya menolak kalah terhadap dosa. Saudara yang kekasih, yang keempat yang Tuhan mau ingatkan kita, terdapat dalam ayat yang ke-13b sampai 14. Ayat 13b dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati dan yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk kita mengaktualisasikan kemenangan Kristus yang sudah bangkit dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka yang keempat, carilah pengganti. Kalau yang ketiga, menolak kalah terhadap dosa. Yang keempat adalah memiliki pengganti, yaitu berserah kepada Tuhan dan berfokus menggunakan hidup ini sebagai senjata kebenaran. Dalam masa penderitaan ini, fokus kita
seringkali kepada kekalahan. Akhirnya kita berkata, no hope, tidak ada lagi harapan. Udah habis, udah nyerah. Dan itu banyak terjadi di dalam masa pandemi ini. Apalagi kita mulai mendengar, ada 7 negara sekarang, minggu ini, lockdown ulang. Karena pandemi ini meningkat sekali. Kalau di Asia, Filipina hari ini. Saudara, ini menambah kekhawatiran. Di Indonesia menurun, kita seperti ada harapan. Tapi kalau kita baca media, seperti kita kaget. Dan orang-orang seperti ini, kita seringkali ketika melihat media langsung berkata, no hope, tidak lagi harapan. Lalu setelah berfokus pada kekalahan, kita lari kepada dosa dan pleasure dan kesenangan itu. Nah, inilah yang menyebabkan orang merasa tidak layak lagi. Lalu berkata, saya tidak layak lagi. Dan ini memang strategi iblis. Karena penderitaan yang berkepanjangan ini untuk membuat orang percaya berkata, sepertinya tidak ada Tuhan. Ini strategi mereka. Dan gereja kita semua, saya dan jemaat di gereja GP Kris sedang berjuang untuk meyakinkan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tetapi bagaimana caranya Bapak Ibu mengaktualisasikannya? Yaitu menolak untuk menyerah. Lalu katakan, saya berserah dan gunakan hidup saya sebagai anggota-anggota tubuhmu, sebagai senjata-senjata kebenaran. Menurut tafsiran artinya, gunakan seluruh keberadaanmu di masa yang sulit ini untuk melayani dia. Gunakan kesempatan seluruh hidup saudara untuk memberikan waktumu, tenagamu, kehidupanmu untuk menjadi senjata kebenaran. Karena kemenangan sudah ada di tangan dia. Itu yang harus saudara buat. Jangan menyerah, jangan depresi, jangan simpan kurung diri di kamar saja. Prokes penting, tetapi engkau harus juga menggunakan semua yang ada padamu untuk dipakai melayani. Sharingkan link ini misalnya, itu dipakai senjata Allah untuk kebenaran, untuk melayani orang lain. Untuk menyederhanakan, saya pakai contoh. Di dalam masa pandemi ini ada seorang teman saya, seorang pengusaha. Dia tinggal di kota Palembang. Pengusaha, dia seorang distributor ban sepeda motor. Dan dia ban sepeda motornya ini stabil. Tidak hebat, tidak juga turun, sedang-sedang, jalan bagus, usaha bagus dan juga diberkati. Satu ketika di tahun 2019 dia ditawari. Siapa distributor ban, pabrik ban menawarkan, siapa yang mau jadi distributor ban sepeda? Ditawar-tawarin tidak ada yang mau. Tapi dia ambil kesempatan itu di tahun 2019. Dan ketika saudaraku yang terjadi apa yang terjadi di tahun 2020. Tiba-tiba pandemi datang. Dia kesulitan Bapak Ibu yang kekasih. Kesulitan memutar keuangan. Ada banyak tagihan di bank, kredit dan sebagainya. Kesulitannya luar biasa. Dia berdoa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi selama 3 bulan dia merasakan seperti Tuhan tidak berbicara. Bahkan ada peringatan dari bank. Karena sebelumnya juga sudah punya masalah dengan bank dan seterusnya. Restrukturisasi utang dan seterusnya. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Saya katakan di tengah kesulitan waktu dia minta doa. Saya katakan kita berdoa Yesus memberikan kemenangan. Tapi Bapak jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Kristus yang menang. Tetap layani dia. Tetap gunakan kehidupanmu untuk melayani sebagai pemusik. Tempatnya untuk pelayanan dipakai. Gunakan, beri yang terbaik. Jangan jual, berikan pelayanan ini. Buat pelayanan. Beli alat-alat rekaman, dia membeli saudara. Dalam kesulitan dia melayani dengan penuh setia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Indonesia ketagihan, orang-orang marah,
demam sepeda. Dan akhirnya ban sepedanya laku keras. Semua distributor di kota itu sampai Sumatera Selatan semua datang mencari ban. Karena pabrik berkata hanya boleh lewat distributor. Dan tiba-tiba dia mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang tidak pernah disangka. Datang dari sebuah ban sepeda. Dulu orang tidak meliriknya dan hanya berkata ban sepeda motor yang laku. Tetapi ketika dia mengambil langkah, dengan iman sepeda itu diambil. Dan ketika kesulitan terjadi, dia berfokus menggunakan hidupnya sebagai senjata kebenaran. Dia dilawat oleh Tuhan. Dunia di sekitarnya membuat usahanya diberkati dalam masa pandemi ini. Saya sungguh bersyukur kepada dia. Dia berkata, dalam kesusahan seharusnya kita menggunakan hidup kita untuk melayani dia. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Daripada kita berfokus kepada kekalahan, dosa dan tantangan penderitaan yang dialami oleh jemaat Roma, mari fokuskan mata rohani kita kepada Tuhan. Menolak untuk kalah. Dan gunakan itu hidup kita sebagai senjata kebenaran. Saya menantang jemaat GP Kris hari ini. Dalam masa raya Paskah ini. Inilah cara mengaktualisasikan kebangkitan Yesus. Gunakan hidupmu. Karena engkau sudah mati terhadap dosa. Waktu kematian Kristus. Sekarang sudah bangkit. Kebangkitan itu tidak akan pernah menjadi apapun. Hanya sebuah fakta sejarah Yesus bangkit. Tapi dia menjadi kemenangan. Bila kita berkata, kemenangan Kristus saya tahu, saya percayai, dan saya menolak kalah terhadap dosa, dan saya ingin gunakan itu seluruh kehidupan saya untuk saya pakai menyebarkan kasih Tuhan lewat hidup saya, senjata-senjata kebenaran yang ada pada tubuh saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan engkau baru bisa menyaksikan, mengaktualisasikan kemenangan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, untuk menutup khotbah ini, kita semua sudah tahu, Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah menang terhadap dosa. Itu adalah fakta sejarah. Kristus secara teologis kita berkata, kematian dan kebangkitan Kristus sudah mengampuni dosa saya. Dan sekarang saya menjadi seorang yang hidup menjadi orang Kristen yang menang. Tetapi hari ini kita ditantang untuk bagaimana membawa peristiwa Paskah itu terwujud dalam kehidupan nyata. Menjadi kemenangan kita di masa pandemi ini. Tuhan mau kita memeriksa gaya hidup Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kalah dalam situasi seperti ini? Kalah terhadap dunia, kalah terhadap pandemi, kalah terhadap tekanan ini. Karena Bapak Ibu, ketika engkau melihat kekalahan, ketika engkau melihat uang, cuan, dan apapun itu, engkau gagal, engkau harus melihat Kristus. Di situ akan terlihat betapa banyak peluang yang Tuhan siapkan. Jangan berfokus kepada dunia itu. Jangan lalu, apalagi kemudian ketika engkau melihat itu seperti tidak ada jalan keluar, engkau kemudian cari jalan kesenangan, jalan berdosa, mencari, menjadi adiktif. Kita di rumah akhirnya tidak efektif. Karena kita berkata di rumah saja. Padahal di rumah kita harus bisa jauh lebih efektif. Mungkin kotak yang ada di rumah itu mungkin lebih kecil. Tapi dunia ini kalau kita melihat Kristus sebagai pemenang. Dunia yang kecil ini kita bisa buat sebesar-besarnya. Karena teknologi, karena apapun itu yang ada pada kita. Hari ini kita jangan melihat pandeminya, melihat Kristus
di balik peristiwa pandemi itu. Ingat, ketika kita gagal melihat kemenangan Kristus dalam masa-masa ini, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang powerless, tidak ada kuasa. Maka dalam masa berat ini, Tuhan mengajak saudara dan saya untuk hidup berkemenangan. Berita Paskah, Kristus pasti memberikan kita kemenangan dan menjadikan hidup kita saksi bagi dunia. Bapak Ibu yang kekasih, apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kemenangan Kristus tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa Bapak Ibu berkomitmen untuk mengaktualisasikannya di dalam anugerah. Maka saya minta 4 hal, hidupi, tambahkan pengetahuanmu akan Kristus. Pandang dengan penuh keyakinan, bawa pengetahuan itu dalam kehidupan praktis. Jangan pernah kalah terhadap dosa. Lalu yang keempat, gunakan hidupmu sebagai senjata-senjata untuk pelayanan. Saya yakin itu akan membawa kita kepada kemenangan di tahun ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami merayakan Paskah. Fakta sejarah Yesus mati dan bangkit. Tapi kemenangan yang tersedia tidak pernah berarti apa-apa tanpa kami menghidupinya, mempercayainya, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kami di bawah oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mempercayai dan menghidupinya dan melayani Engkau. Tolong kalau ada jemaat kami yang sakit, yang mengalami ketakutan, yang mengalami depresi karena pandemi ini, di dalam nama Yesus Engkau jamah. Yang kesulitan keuangan, kesulitan usaha, pekerjaan, Tuhan tolong. Engkau penolong kami. Tuhan izinkan ini terjadi untuk sedang membentuk kami. Ajar kami memandang Kristus bukan masalah. Inilah doa kami Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pelayanan ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menyimak warta. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Ronda yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita di momen Paskah ini. Kiranya Tuhan memberkati hambanya, memberkati keluarga dan pelayanan hambanya. Kami menyambut dengan sukacita seluruh jemaat yang tetap setia beribadah secara online. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan kiranya firman Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita juga boleh melihat laporan kas gereja di bulan Februari kas gereja di bulan Maret melalui warta yang telah dibagikan kepada kita. Dan juga mengenai laporan persembahan pada minggu yang lalu, silakan melihat di warta yang telah dibagikan bagi kita. Jika ada kesalahan, silakan memberitahukan kepada majelis jemaat.
Kami menginformasikan Bapak Ibu bahwa kelas katekisasi akan dimulai pada bulan April ini. Jadi kepada jemaat yang sudah mendaftarkan diri nanti akan dihubungi. Kita akan menyetujui hari dan jam berapa kita akan melaksanakan katekisasi, kelas katekisasi. Yaitu ada 3 orang yang akan mengikuti kelas katekisasi ini, yaitu Saudara Marco, Saudara Melvin, dan Saudara Aldo. Kami juga memberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu kedua April ini, premier ibadah kita sudah dibuka di jam 7 pagi. Hal ini mengingat karena latihan untuk ibadah minggu depannya sudah dilaksanakan pada hari Minggu. Makanya ibadah dimulai jam 7 pagi. Bapak Ibu silakan mendukung gereja kita di dalam pelayanan melalui nomor rekening yang tertera di warta gereja. Dan juga terus mendukung dalam doa, baik jemaat yang sedang hamil, juga yang sedang dalam pergumulan. Juga terus doakan jemaat-jemaat kita di masa pandemi ini agar tetap setia kepada Tuhan, dan doakan bangsa dan negara kita di dalam menghadapi pandemi ini, juga program vaksin sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali menikmati kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu juga boleh melihat tema dan pengkhotbah di sepanjang bulan April dan terus dukung dalam doa. Juga jadwal pelayanan ada di warta gereja. Dan jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan April, mari kita berikan ucapan selamat dan juga kita dukung mereka dalam doa sebagai bagian bahwa kita adalah satu di dalam kesatuan sebagai umat Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu silakan kembali membaca di bagian belakang dari warta ini, yaitu renungan ringkasan khotbah pada minggu yang lalu, agar melalui renungan ini kita semakin dikuatkan dan semakin diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Demikian saja warta gereja kepada kita. Atas nama majelis jemaat, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang seluruh kita untuk berdiri. Kita mengucapkan visi misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur Tuhan, di tahun ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami dan kami boleh merayakan sebagai umat Tuhan akan karya-Mu Yesus, bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami. Engkau telah mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit mengalahkan maut, sebagai bagian bahwa Engkau adalah Allah yang membangkitkan diri dari kematian, untuk menyatakan bahwa kemenangan itu telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami orang-orang yang telah percaya kepada Engkau.
Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang terus membimbing kehidupan kami sebagai umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa perjalanan kami adalah sebuah perjalanan di mana kami setiap hari harus menghadapi segala kesulitan, pencobaan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuasa yang akan menjaga memelihara kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami akan terus dipulihkan dan kami akan terus menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, di mana bangsa kami saat ini sedang menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok radikal yang mencoba mengganggu keamanan bangsa kami ya Tuhan. Kami mendengar berita bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini melakukan tindakan-tindakan kriminal, bom bunuh diri dan segala hal yang lain Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Bapa, kiranya Engkau yang menjaga bangsa kami, memelihara bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap ada di dalam kesatuan, hidup di dalam persatuan, sehingga setiap kami, walaupun bangsa ini ada di dalam perbedaan golongan, perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa, mungkin banyak hal yang membedakan kami satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang telah mendirikan bangsa ini dan yang telah memelihara bangsa ini sekian tahun, puluh tahun lamanya. Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memelihara dan menjaga bangsa ini, memelihara kesatuan bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami sebagai bagian yang Tuhan tugaskan, Engkau percayakan di dalam melindungi keamanan bangsa kami. Khususnya Tuhan untuk penegak hukum, kiranya Tuhanlah yang menolong mereka, memberi hikmat kepada mereka di dalam mencegah dan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk melakukan tugas mereka di dalam menegakkan keamanan, sehingga setiap rakyat Indonesia boleh merasakan Tuhan perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu di masa-masa kami merayakan Paskah, dimanapun Tuhan umat-Mu merayakan Paskah di seluruh tanah air Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Engkau pun yang terus memelihara, menjaga. Mungkin di beberapa tempat ada umat-Mu yang merayakan Paskah secara tatap muka, dan juga mungkin ada yang merayakan Paskah secara online. Tetapi kami berdoa bahwa dimanapun umat-Mu berkumpul menikmati ibadah Paskah tahun ini, Tuhan lindungilah dan Tuhan jagalah, agar setiap umat-Mu boleh menikmati dan merasakan sukacita dan pertolongan yang daripada-Mu, sehingga momen Paskah tahun ini Tuhan membawa berita sukacita kepada dunia, bahwa kemenangan yang telah Engkau anugerahkan ya Tuhan Yesus melalui kebangkitan-Mu adalah memberikan kami semangat untuk terus memberitakan Injil Tuhan, untuk terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kami jemaat MUGP Kris Pasar Baru, dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan Batam dan Bekasi. Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap kami jemaat-Mu, Engkau pelihara kami, Engkau pimpin setiap kami untuk tetap setia dan mengasihi Engkau. Engkau Tuhan yang terus memberkati setiap kegiatan-kegiatan rohani yang dilaksanakan, sehingga semua itu boleh mendorong jemaat-Mu untuk semakin mengenal Engkau dan semakin hidup bergantung kepada Engkau. Dan biar kiranya setiap jemaat-Mu terus tergerak hatinya oleh belas kasih Tuhan, sehingga setiap kami boleh ambil bagian dalam segala kegiatan rohani, karena kami tahu bahwa lewat itu semua Engkau Tuhan terus berkarya di dalam memimpin kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap majelis dan keluarga-keluarga kami. Engkau berkati kami setiap majelis, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat dalam segala kebijakan, keputusan, program gereja ini, sehingga segala kegiatan-kegiatan rohani
Bukan kami saja yang membuat kebijakan dan keputusan, tetapi kiranya Allah Roh Kudus bekerja melalui majelis yang ada untuk ambil bagian dan menjadi sarana anugerah Tuhan untuk mendorong jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh melihat keteladanan melalui kepemimpinan majelis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami dan juga melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga setiap hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani di tempat ini. Tuhan yang terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam pengajaran, dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan, dan Engkau Tuhan yang terus memelihara kami dan memelihara pengajaran kami. Terima kasih Bapa. Maka kami akan memasuki minggu yang baru ini, kami mohon kiranya Tuhanlah yang terus mengasihi kami, memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, memberkati keluarga kami, dan biarlah tangan Tuhan yang kuasa memimpin dan menopang kami dalam menjalani kehidupan kami di minggu yang baru ini, sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mengucapkan syukur kepada Engkau atas segala pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami di minggu yang telah kami lalui. Dan saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan memberkati persembahan ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia, dan Ia berkenan mengaruniakan kepada engkau damai dan sukacita dan berkat-berkat yang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.